Tapi kalau sudah selesai agenda kegiatan yang utama, kegiatan high impact-nya itu sudah selesai. Nah, kebiasaan kita di dunia, di dalam rapat atau di dalam apa, itu tidak. Itu kan kita juga pernah berbicara bahwa orang orang tidak bijak, itu kan berbicara tentang orang. Orang rata-rata berbicara tentang kejadian. Jadi ribut kejadian apa nih, gitu kan. Nah, sebetulnya orang yang efektif adalah orang yang berbicara tentang gagasan-gagasan, ide-ide, gitu. Bagaimana mau. Kalau tadi Mas Ferry sudah menyebutkan bahwa sebaiknya mungkin sebelum kita melakukan aktivitas, luangkan 1 jam untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan hari ini, gitu. Nah, kalau apa yang sudah kita agendakan itu tidak terselesaikan, bagaimana, Mas? Apakah tidak jadi berantakan kalau kita harus mengulang lagi besok? Apa memang harus diselesaikan, gitu? Betul. Nah, seperti begini ya, itu bukan tugas-tugas yang harus langsung dilakukan sebetulnya. 1 jam itu, yang namanya visualisasi atau meditasi itu kan sebetulnya mencari kegairahan kita sendiri. Karena setelahnya gitu kan, masuk ke kantor, ke dunia kerja atau ke dunia bisnis, baru kita memulai jam pertama itu. Gitu. Tapi jam pertama ketika bangun tidur, kita menegaskan kembali bahwa kita ingin melakukan apa atau apa. Dan kalau misalnya secara naluriah atau secara alamiah memang pekerjaan itu membutuhkan bukan 1 jam gitu kan, ya memang harus dilakukan seperti itu. Gitu. Tetapi yang menjadi titik tekan di sini atau dalam pembicaraan kita sekarang adalah 1 jam pertama kita itu harus dipelihara untuk yang high impact. Nah, kebanyakan orang atau misalnya kebanyakan orang tidak berpikir tentang ya semaunya saja gitu kan. Karena di dunia kita juga diracuni dengan itu, going with the flow itu kalau sudah sukses. Kan kalau belum sukses atau lagi perjuangan ya going with the flow itu the flow-nya siapa gitu. Akhirnya malah tidak terarah gitu ya. Jadi 1 jam pertama setelah bangun tidur itu sangat penting ya, Mas ya. Iya. Dan itu juga selain tadi kan meditasi, olahraga, mungkin sarapan juga penting ya, Mas kan. Membangun mood juga ya dengan makan makanan bergizi dan juga. Coba kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya di dalam film-film Hollywood ya. Kita lihat misalnya bagaimana sebuah keluarga yang makmur, kemudian mereka berbelanja di mall atau supermarket ya, pasti dia merencanakannya bukan untuk makan apa, tapi makan pagi, sarapan. Karena kalau di dalam dunia kesehatan, sarapan itu sebetulnya adalah yang sangat terpenting. Jadi makan siang bahkan dianjurkan sedikit saja gitu. Tapi mengawali hari itu dengan makan. Itu yang saya lakukan. Curahan hati ya, benar sekali ya. Kayak itu yang saya lakukan tiap pagi. Dan kita gini ya, bahwa kita pernah membahas itu kan, bahwa bagaimana kita mengahlikan diri. Sebetulnya kan kita hanya perlu memelihara 1 jam saja setiap hari dalam hidup kita kan. Gitu. Kalau kita misalnya punya kata kerja yang mau kita lakukan setiap saat, saya misalnya sebagai pembicara kan harus punya perbendaraan pembicaraan yang sangat baik gitu kan. Nah, 1 jam dalam setiap hari kita betul-betul membaca, memvisualisasikan misalnya kalau berbicara di depan umum yang sangat baik, yang menarik itu seperti apa gitu kan. Tugas skripnya seperti apa gitu kan. Seperti kita bikin skenario lah gitu. Jadi 3 menit pertama kita harus berbicara apa, 3 menit kedua apa, 3 menit ketiga apa gitu. Dengan pembayangan saja, dengan visualisasi sebetulnya kita sudah terbiasa. Itu kan kalau dari pembicara. Jadi Mas Ferry mengatakan kita harus memelihara 1 jam saja dalam tiap harinya untuk melakukan yang terbaik. Tapi itu kalau dari hal yang umum ada nggak, Mas, yang setiap orang bisa gitu loh, baik itu pembicara, baik itu jurnalis, tapi umum gitu. Nah, setiap orang kan sebetulnya sedang menginginkan sesuatu. Ya. Semua orang gitu, mau itu atlet olimpiade, mau itu pemain band, mau itu misalnya karir-karir host, pembicara gitu kan, atau siapapun gitu, dia sedang mengejar sesuatu gitu. Nah, kalau kita tidak memvisualisasikannya atau tidak membangunnya sendiri dalam dunia mental yang baik, kapan akan terwujud gitu. Jadi kalau saya baca dari buku-buku para atlet olimpiade saja gitu, 1 jam sebelum mereka latihan, mereka sering diberi waktu 1 jam untuk membayangkan. Bahkan beberapa misalnya gerakan-gerakan di dalam olahraga yang kemudian jadi fenomenal, itu diciptakan bukan dalam latihan, tapi dalam bayangan. Seperti misalnya orang yang loncat tinggi, kalau dulu kan loncat tinggi itu berhadapan dengan galah gitu ya. Sekarang kan ada yang dari belakang begitu, jadi seperti jungkir begitu. Itu sebetulnya dulu tidak ada, tapi ketika dibayangkan,